Kau bermaksud akan mempelajari ilmu kadikjayaan? Ilmu kedikjayaan bukan bidang Bibi Mantili. Benar, Pintar. Aku merasa malas kalau disuruh mempelajari ilmu kadikjayaan. Lebih baik Bibi memperdalam permainan pedang saja. Aku belum menemukan jurus yang baru. Jurus pamungkas dari pedang setan dan pedang perak, yaitu peleburan dua pedang mujizat, ternyata dengan mudah dihancurkan oleh Lasmini. Ayahanda Brahma, berikanlah kepada Bibi Mantili ilmu permainan pedang atau jurus tangan kosong yang paling dahsyat. Justru itu sudah aku persiapkan. Oh, benarkah Ayahanda? Benarkah Kakang Brahma? Ya, namanya adalah jurus Sri Gunting. Sri Gunting? Kau tahu burung Sri Gunting? Tahu Ayahanda, di kampung Jamparing banyak. Biasanya di pohon-pohon yang tinggi dan besar. Nah, Sri Gunting ini ternyata punya kemampuan yang hebat untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kau tertawa, benar? Rupanya Ayahanda mulai mengalihkan perhatian kepada tingkah pola binatang untuk bahan ilham di dalam menciptakan sebuah ilmu. Apakah binatang lebih rendah dari olah batin sebagai penciptaan ilmu kadikjayaan? Tentu saja tidak, Ayahanda. Tapi Ayahanda kok rajin benar, sampai-sampai mengamati burung Sri Gunting. Aku mendapatkannya tidak dengan sengaja, Bentar. Oh ya? Iya. Ketika aku turun dari Gunung Sabah, sehabis mengunjungi Panembahan Pasupati, aku menjumpai sebuah pertarungan yang amat dahsyat. Pertarungan dua ekor binatang yang jenisnya sangat berbeda. Sri Gunting? Benar. Melawan binatang apa? Ular. Ular? Iya, ular Sabah. Ular Sabah? Saya baru mendengar namanya. Sejenis ular yang aneh, berwarna kemerah-merahan dan sangat ganas, dan berbisa. Jenis ular seperti itu hanya ada di Gunung Sabah. Makanya orang-orang menyebutnya ular Sabah. Burung Sri Gunting bertarung dengan ular Sabah. Dan Sri Gunting yang menang, iya kan? Hei, mengapa kau dengan pasti berkata bahwa Sri Gunting yang menang? Bukankah aku belum mengatakan siapa yang menang? Sebab Ayahanda tidak mengambil jurus ular Sabah, melainkan jurus Sri Gunting. Nah, sudah wajar bila yang menanglah yang ditiru. Kau pintar sekali. Kakang Brahma, apakah pertarungan itu demikian istimewa sehingga Kakang merasa perlu untuk mempelajari jurus Sri Gunting itu? Benar, Mandili. Sebab ular Sabah mengeluarkan ajian Waringin Sungsang. Yang benar, Kakang. Alangkah mustahil seekor hewan bisa memiliki ilmu kadikjayaan. Ya, aku sendiri bingung. Sampai-sampai aku mengira ular itu adalah ular jadi-jadian. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi, lalu dengan cara bagaimana burung Sri Gunting itu dalam usahanya mengatasi ajian Waringin Sungsang? Sederhana saja. Sederhana? Iya. Sri Gunting menyuruh ke bawah ular Sabah. Bawah sekali. Dan dengan sentakan yang di luar dugaan, Sri Gunting melontarkan ular Sabah ke atas. Berbarengan dengan tubuh ular Sabah yang melambung ke atas, Sri Gunting dengan gerakan kilat melesat ke atas dan menyuruh ke kepala ular Sabah. Kemudian dengan sebuah patukan yang mematikan, paruh burung Sri Gunting yang tajam seperti gunting menghunjam dengan dahsyat ke kepala ular Sabah, tepat pada ubun-ubun. Dan habislah si ular Sabah yang ganas dan berbisa itu. Bukan main. Hebat sekali Sri Gunting itu. Nah, kalau kau ingin mengalahkan Lasmini, maka kau harus mampu menguasai apa yang telah dilakukan oleh burung Sri Gunting itu. Saya akan berusaha, Kakang. Kata Ayahanda, jurus Sri Gunting itu bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang. Tapi kenapa waktu Ayah bertarung dengan Ki Jara tidak mempergunakannya? Bahkan Ayahanda mengolah ilmu baru, yaitu ilmu lampah lumpuh. Memang, jurus Sri Gunting bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang, tapi tetap mengandung tenaga gempur yang membinasakan. Nah, aku tidak mau begitu. Aku mau yang tidak bersifat membinasakan. Maka aku harus mencarinya. Dan aku berhasil menciptakan ilmu lampah lumpuh yang sanggup menaklukkan musuh, tapi tidak bersifat membinasakan. Musuh kita kalah, tapi tidak celaka. Sakit pun tidak, cuma sekedar lumpuh. Dan itu pun bisa disembuhkan, asal mau bertobat, mengakui semua kesalahan. Jadi, itulah makanya jurus Sri Gunting itu diberikan kepada Bibi Mantili? Ya, sebab cocok dengan Mantili yang lebih mengutamakan kekerasan dan kecepatan. Ya, benar Ayahanda. Kakang Brahma, saya sudah siap. Baik, marilah kita keluar dari dalam gua ini.
Iya, jurus Sri Gunting itu nampaknya sederhana dan mudah ditiru. Tapi sebenarnya sangat sulit. Bukan hanya harus menguasai kecepatannya saja, melainkan ketepatan. Benar, Kakang. Ketika sedang meluncur, dengan sikap tubuh tertelungkup, saya bisa melakukannya. Tapi ketika hampir mengenai tanah, saya harus membalikkan tubuh jadi terlentang. Itulah yang sangat sulit. Saya berkali-kali gagal terus. Padahal, kalau Bibi sedang bertarung di udara, Bibi dengan mudah dapat membalik-balikan tubuh. Meliuk-liuk, tengkurap, terlentang, miring, dan sebagainya. Tapi sekarang kok susah? Soalnya aku harus melakukannya ketika tubuhku hampir menyentuh tanah, Pintar. Itu yang aku tidak bisa. Pemusatan pikiranku menjadi buyar ketika aku melihat tanah sudah dekat sekali dengan wajahku. Sehingga tidak sempat lagi membalikkan tubuh. Dan akhirnya aku tersungkur mencium tanah. Lama-lama hidungku bisa patah diadu terus dengan tanah. Hidung Bibi yang mancung itu biar jadi pesek. Kok malah berolok-olok? Mantili. Iya, Kakang Brahma. Kau sudah sempurna di dalam melakukan pelontaran tubuhmu. Persis seperti yang dilakukan oleh burung Sri Gunting ketika melontarkan tubuhnya. Tapi saat yang tepat untuk membalikan tubuh tidak pernah kau kuasai. Nah, cobalah ulangi sekali lagi dan ikuti perintahku. Kakang akan memberi tanda kapan aku harus membalikkan tubuh. Iya. Baik, Kakang. Hup! Ya! Ya! Oleh, aku bisa, Kakang. Aku bisa. Bibi Mantili berhasil. Bagus. Bagus sekali. Sempurna. Iya, ternyata memang sangat ampuh, Kakang. Begitu saya membalikkan tubuh, kekuatan tenaga saya menjadi berlipat ganda. Aneh sekali. Kok bisa begitu ya? Itulah keistimewaan jurus Sri Gunting. Tanpa harus mengerahkan tenaga sendiri, tenaga itu akan muncul dengan sendirinya. Itu disebabkan karena ketika tubuhmu sedang meluncur, semua tenaga kekuatanmu mandek, terhenti. Begitu kau membalikkan tubuh pada saat yang tepat, maka tenagamu yang tadi terhenti meledak, menjadi kekuatan yang dahsyat. Pantas. Burung Sri Gunting itu bisa melontarkan ular Sabah yang besarnya dan kekuatannya 10 kali lipat Sri Gunting. Iya, tapi kau dapat melakukannya dengan tepat. Karena dibimbing oleh aku. Iya, benar, Kakang. Nah, sekarang kau harus bisa melakukannya tanpa diberi tanda oleh aku. Baik, Kakang. Bagus. Kau hebat, Mantili. Hari ini kau harus berulang-ulang melatihnya. Sampai gerakan itu menjadi naluri di dalam dirimu. Iya, Kakang. Dan besok, kau harus bisa melakukannya sambil mempergunakan pedang. Dua-duanya. Pedang setan dan pedang perak. Baik, Kakang. Loh, itu kan Gunung Salak. Gunung yang terpampang di depan kita itu. Iya. Lalu ada apa dengan gunung itu? Kita sudah dekat dengan wilayah kerajaan Pajajaran. Oh ya? Kenapa kita kesasar sampai ke sini? Mana aku tahu. Aku kan cuma mengikuti langkahmu. Sebab aku sama sekali tidak tahu tentang wilayah Kulon ini. Dulu aku pernah ke Pajajaran. Tapi tidak lewat jalan sini. Wah, jadi aku lupa sama sekali. Sebab sudah terlalu lama. Waktu itu, Raden Bentar masih remaja sekali. Wah, sekarang sudah besar. Aku jadi ingat lagi sama Bentar. Tapi aku akui dengan jujur, setelah besar seperti sekarang, Raden Bentar semakin tampan. Aku bisa gila mengingat dia terus. Lama-lama bisa jatuh cinta beneran. Sekarang bagaimana? Mau balik lagi? Kalau aku ingin sekali melihat kerajaan Pajajaran. Iya, baiklah. Daripada berkeliaran tidak menentu, lebih baik bersenang-senang di Pajajaran. Loh,
Danau? Terkejut lagi. Oh, lihat Raksa Dewa. Itu, di bawah sana. Ada sebuah danau. Aku sudah melihatnya dari tadi. Oh, dulu tidak ada. Bagaimana? Dulu ketika aku kesini tidak ada. Dulu merupakan lembah yang biasa saja. Sekarang kok jadi danau? Aku rasa itu sebuah danau buatan. Danau buatan? Ya, sebab aku melihat di kejauhan sana ada sebuah pintu air yang sangat besar. Lalu beberapa buah pintu air kecil serta beberapa puru saluran air yang menuju ke pesawahan. Jadi danau itu terbentuk karena lembah itu dibuat bendungan. Bendungan? Ya, bendungan yang besarnya sangat luar biasa sehingga membentuk sebuah danau yang amat panjang. Kalau begitu, kerajaan Pajajaran ini sebuah kerajaan yang kaya. Kerajaan yang kaya? Maksudmu? Untuk membuat bendungan raksasa seperti itu memerlukan biaya yang tidak terhingga. Terlalu mahal. Tapi ternyata Pajajaran sanggup membuatnya. Berarti Pajajaran adalah kerajaan yang kaya. Paling tidak merupakan sebuah kerajaan yang makmur. Sejak dulu ketika masih dikawali, Pajajaran memang sudah makmur. Lalu dipindahkan ke sini. Ya, mungkin supaya lebih makmur lagi. Oh, Pajajaran ini kerajaan pindahan, Iya, dulu ibu kotanya dikawali. Lalu oleh Prabu Siliwangi dipindahkan ke sini. Aku belum pernah ke Kawali, tapi melihat keadaan alam di wilayah ini memang sangat bagus. Cocok sekali untuk sebuah kerajaan. Kau bisa tahu? Jelek-jelek begini aku bekas seorang raja. Jadi sedikit banyak tahu tentang menilai sebuah tempat. Apakah tempat itu baik untuk sebuah kerajaan atau sebaliknya? Dilihat keadaan tanahnya, apakah baik untuk pertanian, lalu dilihat alam lingkungannya, apakah baik untuk mengembangkan hasil bumi. Kemudian apakah di situ ada sungai atau laut yang memungkinkan untuk membuat dermaga pelabuhan dan sebagainya. Wah, ternyata kau punya bakat untuk jadi raja. Ya, bagaimanapun juga aku pernah jadi raja. Meskipun cuma sebentar, sebab aku jadi raja dengan jalan yang tidak benar, maka habislah aku. Kau masih punya keinginan untuk jadi raja, tidak? Oh, tidak mudah, Lasmini. Terlalu sukar bagiku. Aku bisa membantu kau. Paling-paling kau akan mempergunakan kekerasan, memaksa orang-orang supaya tunduk kepadamu dengan ilmu kesaktian yang kau miliki. Memang kau bisa menghimpun rakyat, tapi tidak akan abadi, sebab aku pernah melakukannya. Aku punya ilmu kesaktian, anak buahku banyak, dan semuanya punya ilmu kesaktian. Aku datang di daerah Mamrati. Aku tundukkan rakyat yang berdiam di situ. Semuanya tunduk kepadaku karena takut. Tapi selanjutnya, diam-diam rakyat menghimpun kekuatan untuk menggulingkan aku. Dan puncaknya, muncul dua orang pendekar yang sangat dikjaya, yaitu Satria yang ternyata adalah Brahma dan adiknya Mantili. Rakyat yang sudah lama membenci aku rame-rame mendukung Brahma dan Mantili. Maka habislah aku. Jadi seperti sekarang ini, berpetualang tidak tentu tujuan. Apa yang aku pernah miliki, uang, harta, kedudukan, lenyap semuanya. Jadi kau kapok? Aku pikir-pikir dulu, sebab aku tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Ya, itu sebuah sikap yang bagus. Benar dugaanku. Kerajaan Pajajaran ini sangat makmur. Lihat, rumah-rumah penduduk bagus-bagus, jalan-jalan bersih dan rapi. Para penduduk pakaiannya bagus-bagus, nampak sehat, wajah mereka cerah, bertanda dari keadaan sebuah kerajaan yang makmur. Rakyat hidup terjamin. Iya, berubah. Semuanya berubah. Seperti disulap. Maksudmu? Beberapa tahun yang lalu, ketika aku berkunjung ke sini, keadaannya tidak begini. Masih merupakan hamparan hutan pohon paku. Rumah-rumah penduduk masih darurat. Tapi sekarang, menjelma jadi sebuah kota yang padat dan ramai. Bukan main. Cepat sekali berkembangnya ibu kota Pajajaran ini. Itulah yang aku katakan tadi. Kalau tempat yang dipilih untuk mendirikan sebuah kerajaan itu tepat, maka hasilnya akan sangat baik. Seperti ibu kota Pajajaran ini. Ya, mau tidak mau aku harus kagum kepada Prabu Siliwangi yang telah dengan berani memindahkan ibu kota Pajajaran ke sini.
Ya. Aku harus mencari Basrin. Basrin? Temanmu? Bekas pelayanku. Pelayan? Ya. Nantilah aku ceritakan kalau sudah bertemu dengan dia. Ya. Aku benar-benar jadi linglung. Semuanya sudah berubah. Tapi kalau tidak salah, di sekitar sini rumahnya si Basrin. Sebab ancer-ancernya pohon asem yang besar itu. Mungkin saja pohon asem yang kau lihat itu sudah ditebang. Dan pohon asem yang sekarang itu pohon asem yang lain, Lasmi. Tidak, Raksa. Pohon asem itu tidak berubah. Begitu-begitu saja dari dulu. Bedanya hanya semakin tua. Ya, dicoba saja. Bertanya pada salah seorang penduduk. Ya. Sampurasun. Lampet. Rumahnya Basrin yang mana, Jang? Oh, itu. Yang rumahnya warna putih. Nuhun, Jang. Sami-sami. Kita beruntung. Basrin tidak pindah-pindah. Rumahnya masih tetap yang dulu. Ya. Nah, itu rumah yang warnanya putih. Bukan main. Rumah si Basrin jadi bagus begitu. Dulu, rumah panggung dari papan dan bambu. Sekarang bata, besar, dan mentereng. Wah, dia sudah jadi orang kaya. Ayo, jangan ngoceh terus. Tuh, ada perempuan sedang menyapu di halaman. Tanya sama dia. Iya. Sampurasun, Rampet. Betul di sini rumahnya Basrin? Oh, betul, Neng. Nyai, istrinya? Iya. Saya Lasmini. Apakah Den Ayu Lasmini? Kamu menyebut aku Den Ayu. Pasti suamimu pernah menceritakan tentang aku. Aduh, Den Ayu Lasmini. Rupanya ini yang sering diceritakan oleh Kang Basrin. Aduh, gelis pisan. Cantik sekali. Ada di rumah? Silakan masuk, Neng. Saya susul Kang Basrin ke pasar ya. Ke pasar? Kang Basrin jualan di pasar, Neng. Dagang beras. Oh. Silakan, Neng. Silakan masuk. Oh iya, terima kasih, Nyai. Den Ayu Lasmini. Duh, Den Ayu. Den Ayu. Rasanya seperti mimpi bisa bertemu lagi dengan Den Ayu. Apa kabar, Basri? Baik saja, Den Ayu. Dan Den Ayu sendiri bagaimana? Aku juga baik-baik saja. Aduh, syukurlah. Malah kelihatan sekarang bertambah segar, Den Ayu. Ini teman saya, Raksa Dewa. Bagaimana, Juragan? Terima kasih, Mang. Nyai. Kita kejatuhan bintang ini. Ini tamu besar. Ayo sediakan yang istimewa. Baik, Kang. Kau pintar cari istri, Basrin. Istrimu manis sekali. Orang Jasinga, Den Ayu. Oh ya? Dulu, sebelum saya mangkal di pasar seperti sekarang ini, saya ngider dagang beras keliling. Sampai ke Lewiliang, ke Ciampea, bahkan sampai ke Ciawi. Nah, ketemu si Nyai di Jasinga. Wah, pengalamanmu luas, Basrin. Ya. Kau tekun dan tabah, sehingga kau berhasil jadi pedagang beras yang mapan. Punya rumah yang besar dan bagus, punya istri yang baik, dan anak-anak yang sehat-sehat. Ya, perjuangan, Den Ayu. Aku gembira sekali melihat kau dalam keadaan yang jauh lebih baik. Terima kasih, Den Ayu. Lalu, Den Ayu sendiri bagaimana? Sebab, begini, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Iya? Beberapa hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, Kang? Iya, 1 bulan yang lalu, ada orang datang ke sini mencari Den Ayu. Mencari aku? Siapa? Namanya Ki Jara. Ki Jara. 1 bulan yang lalu, ada orang datang ke sini mencari Den Ayu. Mencari aku? Siapa? Namanya Ki Jara. Ki Jara. Jadi Ki Jara datang pula di sini? Benar, Den Ayu Lasmini. Berdua dengan temannya. Namanya Lugina. Apa saja yang mereka katakan padamu? Katanya Den Ayu Lasmini telah membunuh gurunya, Panembahan Pasupati. Iya, benar, Basrin. Aku bertarung dengan Panembahan Pasupati. Kenapa begitu, Den Ayu? Kenapa membuat bibit permusuhan? Aku tidak mau diremehkan, Basrin.
diremehkan. Kau yang paling tahu keadaanku di waktu-waktu yang lampau. Betapa aku hanyalah merupakan perempuan pajangan. Aku hanyalah dijadikan permainan pemuas nafsu orang-orang jahanam yang terhormat. Hidupku terombang-ambing. Tak tentu apa yang menjadi tujuan dari hidupku itu. Maka itu aku ingin bangkit. Sekaranglah kesempatan itu terbuka. Setelah aku menjadi murid Nenek Lawu. Dengan ilmu kadikjayaan yang amat dahsyat, aku bisa mengembalikan derajatku sebagai seorang perempuan yang pantas diperhitungkan. Tapi kenapa harus dengan jalan bunuh-bunuhan, Den Ayu? Nanti Den Ayu tambah susah, sebab akan banyak musuh. Tapi aku jadi orang yang ditakuti. Orang tidak berani gegabah lagi kepadaku. Untuk mempermainkan aku, harus berpikir 2 kali. Kalau menurut saya, sudahlah. Jangan menambah musuh lagi, Den Ayu. Lebih baik tinggal di sini dengan tenang. Kalau mau membuka perguruan silat, bukalah. Mendidik murid-murid yang baik. Bukankah Den Ayu sendiri dulu berkeinginan untuk membuka lembaran hidup baru di sini, di ibu kota Pajajaran yang baru ini? Kata-kata Basrin ada benarnya, Lasmini. Juga bukankah orang kedua yang terhebat di rimba persilatan, yaitu Mantili, sudah kau kalahkan? Jadi berarti hanya tinggal 1 orang lagi yang belum kau kalahkan, yaitu Brahma. Tapi kau sendiri berkata, untuk menantang Brahma, kau harus berpikir 2 kali. Gusti Ayu Mantili? Jadi Den Ayu Lasmini bertarung dengan Gusti Ayu Mantili? Benar, Basrin. Dan dia kalah, tapi tidak mati. Aduh, bagaimana Den Ayu ini? Apakah tidak memikirkan akibatnya? Semuanya akan marah, Den Ayu. Bukan hanya jago-jago Madangkara yang marah kepada Den Ayu, tapi kerajaan-kerajaan lain yang bersahabat dengan Madangkara, yaitu 6 kerajaan sekutu. Tentu mereka semuanya akan murka dan mengejar-ngejar Den Ayu. Bahkan Pajajaran pasti akan murka. Ingat dulu, Den Ayu, ketika Den Ayu bentrok dengan Ranggaweni. Iya, aku ingat. Nah, sekarang tentu Ranggaweni tidak akan memberi ampun lagi kepada Den Ayu. Aduh, kenapa sih Den Ayu mencari penyakit? Ya, semuanya sudah terlanjur, Basrin. Nasi sudah menjadi bubur. Aduh, Den Ayu. Aku akan bertanggung jawab terhadap semua apa yang telah aku lakukan. Kau tenang saja, Basrin. Aduh. Kau tidak akan terbawa-bawa. Aku akan melindungimu agar kau lepas dari semua perkara ini. Iya, Den Ayu. Ranggaweni. Ada apa, Hulu Balang? Saya melihat Lasmini. Apa? Lasmini? Iya, keluar dari rumah si Basrin, seorang pedagang beras di Pasar Ageng. Perempuan perusuh itu muncul lagi. Mau apa dia? Apa lagi yang akan diperbuatnya? Ya, mungkin dia mau bermukim di sini. Sebab bukankah dia juga orang Pajajaran? Ya, kalau cuma sekedar begitu tidak apa. Tapi aku bimbang kalau dia mau bikin ribut lagi. Kalau dia bikin onar, kita ringkus saja. Ya. Siaga Paduka Ranggaweni. Ada apa, Tamtama? Di luar ada 2 orang Jawara dari Madangkara mohon bertemu dengan Paduka. 2 orang Jawara dari Madangkara. Benar, Paduka. Mereka bernama Atang Subali dan Gatra Denawa. Aha, Atang Subali dan Gatra Denawa. Suruh masuk. Siaga. Selamat datang di Pajajaran, para Jawara Madangkara yang gagah perkasa. Terima kasih. Kami pun senang sekali dapat berjumpa dengan Jawara Pajajaran yang tersohor. Kabar apakah yang saudara berdua bawa dari Madangkara? Kami ditugaskan oleh Patih Gotawa untuk mencari Gusti Ayu Dewi Mantili. Mencari Gusti Ayu Dewi Mantili? Benar. Tentunya telah terjadi sebuah peristiwa yang maha penting, sehingga Patih Gotawa menugaskan saudara berdua, Jawara terkemuka dari Madangkara, untuk mencari Gusti Ayu Dewi Mantili. Iya, memang demikianlah yang sesungguhnya. Bila saya boleh tahu, peristiwa apakah yang terjadi dengan Gusti Ayu Mantili? Beliau bentrok dengan musuh lamanya, yaitu Lasmini. Lasmini? Lasmini telah muncul di ibu kota Madangkara, melakukan onar, ditangkap oleh Gusti Ayu Mantili, tetapi melawan. Lalu mereka bertarung. Lasmini melarikan diri
dikejar terus oleh Gusti Ayu Mantili. Sampai sekarang belum kembali. Begitu rupanya. Iya. Lalu disusul oleh berita lainnya yang lebih mengejutkan kami semua. Berita apa lagi itu? Entah apa yang terjadi. Yang jelas, Raden Bentar juga pergi mencari Lasmini. Dan sampai sekarang belum kembali. Wah. Kenapa jadi begitu? Bahkan Tuanku Brahma juga belum kembali. Beberapa waktu yang lalu, Tuanku Brahma berkunjung ke sini, melihat-lihat bendungan raksasa yang kala itu masih sedang dikerjakan. Ya, kami juga mengetahuinya. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Kalau Tuanku Brahma masih berada di sini, syukur-syukur bersama-sama dengan Gusti Ayu Mantili dan Raden Bentar. Saudara Atang Subali, dan saudara Gatra Denawa. Tuanku Brahma tidak lama berada di sini, hanya 3 hari. Setelah itu, kembali lagi ke Madangkara. Ya, bila demikian, tentu beliau tidak pulang ke Madangkara, melainkan pergi ke tempat lain. Aku malah berkeyakinan Tuanku Brahma sudah menemukan Gusti Ayu Mantili dan Raden Bentar. Ya, mudah-mudahan demikian. Itulah yang kami harapkan. Percayalah, Tuanku Brahma seorang tokoh yang mumpuni. Dia lebih tahu daripada kita semua. Benar. Dan ya, kami percaya akan hal itu. Persoalan Gusti Ayu Mantili dengan Raden Bentar tidak perlu lagi dirisaukan. Sebab mereka tentu dalam keadaan yang aman berada dalam lindungan Tuanku Brahma. Jadi sekarang tinggal persoalan Lasmini. Benar, saudara Ranggaweni. Bahwa sebenarnya bukan hanya kami berdua yang ditugaskan mencari Gusti Ayu Mantili dan Lasmini serta Raden Bentar. Ya. Tapi banyak. Semua jago-jago Madangkara turun. Disebar ke segala penjuru. Dan kami berdua kebagian tugas mengunjungi pajajaran ini. Ketahuilah, saudara Atang Subali dan saudara Gatra Denawa. Bahwa Lasmini ada di sini. Ada di sini? Kabar itu barusan saja kami terima. Dan saya berniat akan mendatangi dia. Tapi mendengar penuturan saudara berdua, saya jadi berubah niat. Apa maksud saudara? Kalau kita menanyai Lasmini, tentu dia akan berbohong. Sekalipun diancam, dia akan ngotot. Karena memang begitulah watak Lasmini. Jadi menurut hemat saya, terlebih dulu kita harus memeriksa Basrin. Basrin? Siapa dia? Bekas pelayannya. Dan juga Lasmini datang ke sini menjumpai Basrin. Nah, kalau Basrin bisa kita tekan dengan sedikit ancaman, tentu dia akan berkata terus terang. Iya. Kami setuju. Apa yang saudara Ranggaweni anggap baik, baik pula bagi kami. Terima kasih. Purbalang, siaga. Bawa si Basrin ke sini. Siaga. Ampun, Paduka. Kenapa saya ditangkap? Apa salah saya, Paduka? Kau tidak ditangkap. Hanya akan dimintai keterangan saja. Lain tidak. Daulat, Paduka. Lasmini muncul lagi di Pajajaran dan mengunjungi rumahmu. Apa saja yang dikatakannya? Dia sedang mencari Kijara dan Lugina, Paduka. Kijara, Lugina? Siapa mereka? 2 orang tokoh persilatan yang membakar padepokan Den Ayu Lasmini di Gunung Lawu, Paduka. Tentunya antara Lasmini dengan kedua orang itu bermusuhan. Bahkan permusuhan keras. Sebab sampai main bakar-bakaran. Iya, demikianlah, Paduka. Kijara dan Lugina juga sebenarnya sedang mencari Lasmini. Akan menuntut balas atas kematian guru mereka. Yaitu Panembahan Pasupati. Hah? Panembahan Pasupati? Guru besar perguruan Gunung Sabah tewas? Menurut penuturan Kijara dan Lugina, Dan Ayu Lasmini datang ke Gunung Sabah menantang Panembahan Pasupati. Mereka bertarung dan Panembahan Pasupati yang tewas. Sangat mustahil. Tidak masuk akal. Tidak mungkin Lasmini bisa mengalahkan Panembahan Pasupati. Lasmini hanyalah tingkat menengah, sedangkan Panembahan Pasupati
tokoh utama yang sangat dikjaya. Entahlah, Paduka. Itu pun yang bercerita murid Panembahan Pasupati sendiri. Jadi untuk apa mereka berbohong? Iya. Dan mereka pergi ke Gunung Lawu untuk membuat perhitungan dengan Lasmini. Benar, Paduka. Tapi Dan Ayu Lasmini tidak ada. Lalu padepokan itu dibakar. Kalau begitu, Lasmini dan Kijara cari-carian. Artinya mereka itu saling mencari. Iya benar, Paduka. Cari-carian mereka. Dan rupanya Lasmini belum puas. Setelah berhasil mengalahkan Panembahan Pasupati, keinginannya untuk menjadi tokoh nomor 1 semakin menggebu-gebu. Sehingga dengan tanpa perhitungan, dia menantang Mantili. Anu, Paduka? Basrin, tidak usah kau tutup-tutupi. Berkatalah terus terang. Lasmini berkata apa tentang keadaan Mantili? Sebab begini, sudah jelas Lasmini bertarung dengan Mantili. Dan Lasmini telah muncul dengan segar bugar, tidak mengalami cedera apapun. Sedangkan Mantili menghilang, sampai sekarang belum kembali ke Madangkara. Jadi mau tidak mau, kami semua mencemaskan nasibnya. Nah, aku harap kau mau menceritakan yang sebenarnya. Ampun, Paduka. Lasmini hanya berkata, Gusti Ayu Dewi Mantili roboh luka parah. Tapi dia tidak tewas. Kemudian dibawa pergi oleh Raden Bentar. Hanya itu, Paduka. Lasmini hanya berkata begitu pada hamba, Paduka. Oh, jagat Dewa Batara. Mendapat ilmu kesaktian dari mana Lasmini sehingga bisa mengalahkan Mantili, seorang tokoh yang tiada bandingannya. Baiklah, Basrin. Terima kasih atas semua keteranganmu. Dan kau boleh pulang. Terima kasih, Paduka Ranggabeni. Nah, Saudara Subali dan Saudara Denawa. Ya, begitulah keterangan Basrin tentang Mantili dan Lasmini. Ternyata Tuanku Brahma tidak bersama mereka. Dan di luar dugaan bahwa Raden Bentarlah yang menyelamatkan Gusti Ayu Mantili. Hal itu tidak perlu dirisaukan. Sebab seperti yang saya katakan, bahwa Tuanku Brahma lebih tahu dari kita. Iya, benar. Ya, tapi kita tetap harus menangkap Lasmini. Sebab nampaknya dia akan terus minta korban, sesuai dengan nafsunya untuk menguasai rimba persilatan. Karena perkara ini menyangkut Gusti Ayu Mantili, junjungan kami, maka kami harap Saudara Ranggaweni bersabar. Biarlah kami berdua yang meringkus Lasmini. Ya, saya tidak keberatan. Terima kasih. Aku asli orang Pajajaran. Dan sekarang aku melihat keadaan Pajajaran yang begini maju. Aku terharu. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin menderma baktikan hidupku untuk tanah airku Pajajaran. Dan aku ingin mati di sini, di bumi Pajajaran. Tapi, apakah itu mungkin? Sebab keadaan diriku yang terjepit. Dan aku yakin kehadiranku di Pajajaran ini pasti akan sampai ke telinga Ranggaweni. Selanjutnya, dia akan mendatangi aku dan mengusir aku. Sudahlah, daripada pusing, lebih baik kau mencari sebuah tempat yang baru, yang memungkinkan kau tidak dikenal. Di tempat itu kau bisa berbuat apa saja. Apakah mau mendirikan perguruan silat atau mendirikan kerajaan, terserah kau. Iya, tapi di mana? Kalau kau mau, kau bisa bercokol di Pulau Belitung. Kau menyuruh aku membangun kembali bekas sarang gerombolan kau, gerombolan bajak laut. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Pulau Belitung cukup enak. Kalau kita pintar, kita bisa membuat tempat itu menjadi maju. Siapa tahu bisa seperti jadi Malaka.
Kau mau meniru para meswara? Kau tahu? Aku pernah ke kerajaan Malaka. Bahkan berjumpa dengan Sultan Parameswara. Dan bercakap-cakap dengan dia. Aku tidak mengira kau pernah melakukan perjalanan laut yang sangat jauh. Ya, sebuah pengalaman yang amat berharga. Nah, Sultan Parameswara adalah seorang pelarian juga, berasal dari Palembang. Ya, aku tahu. Sampai-sampai dia berani menuntut Palembang sebagai wilayah kekuasaannya. Sebab dia memang bekas penguasa di Palembang. Bahkan aku sendiri yang diutus pergi ke Palembang. Oh, benarkah? Iya. Tapi Sultan Parameswara hatinya jadi ciut. Sebab Liang Taoming, penguasa Palembang, melaporkannya ke Majapahit. Majapahit marah akan menggempur Malaka. Buru-buru Sultan Parameswara membatalkan tuntutannya. Wah, sama sekali aku tidak menduga kalau kau mengenal Sultan Parameswara secara mendalam. Ya, pengalaman yang cukup mengesankan. Nah, tentu kau bisa meniru Sultan Parameswara yang membuat Malaka yang tadinya hanya merupakan sebuah kampung nelayan yang kecil bisa jadi sebuah kerajaan yang besar. Atau bahkan kau bisa minta bantuan kepadanya agar Pulau Belitung menjadi aman sebab berada dalam lindungan kerajaan Malaka. Ya, nanti aku pikirkan. Ada orang di atas genteng. Ya, aku mendengar langkah mereka yang halus. 2 orang. Ya, 2 orang. Hei, siapa itu di atas? Coba, ditanya malah melemparkan batu. Jendela kamarku sampai hancur berantakan. Hiat! Siapa kalian? Kau Lasmini? Iya, aku Lasmini. Aku Atang Subali. Aku Gatra Denawa. Aku tidak butuh nama kalian. Sebutkan, kalian dari mana dan mau apa? Malam-malam seperti maling mengintip aku dari atas genteng. Bahkan kalian bikin onar. Melempar jendela kamarku pakai batu besar sampai rusak berantakan. Kami Jawara dari Madangkara. Kalian orang-orang Madangkara? Ya, kau harus ikut kami ke Madangkara. Untuk apa? Kau ditangkap. Kenapa aku ditangkap? Sebab kau melukai Gusti Ayu Mantili. Lebih baik kalian pulang saja. Kembali ke Madangkara. Keparat. Meskipun kalian Jawara, tidak ada artinya bagiku. Kalian bukan tandingan aku. Mantili yang jauh lebih tinggi dari kalian, aku hancurkan. Berdebah. Kau belum tahu tedak jago-jago Madangkara. Dua Jawara itu bukan main ganas. Gerakannya serba cepat. Lasmini bukan seorang yang ahli bertarung tangan kosong. Tidak hati-hati, dia bisa celaka. Nah, benar kataku. Lasmini terdesak. Awas, senjata rahasia! Bunga anggrek! Ya, bunga anggrek dijadikan senjata rahasia. Hebat sekali tenaga dalamnya. Bunga anggrek bisa dijadikan senjata rahasia. Kedua Jawara itu mulai mempergunakan senjata. Dan senjata mereka ternyata cambuk. Bukan main. Suara cambuk itu meledak-ledak keras sekali. Memekakan telinga. Gerakan bunga anggrek yang dilentarkan Lasmini semuanya rontok dipapat oleh cambuk Jawara Madangkara. 20 bunga anggrek yang aku lontarkan, semuanya rontok, dibabat oleh cambuk mereka. Bunga anggrek kau empuk sekali seperti tempe. Ayo, mana lagi bunga-bunga anggrek kau? Habiskan semuanya. Kepala Jawara Madangkara, kau jangan girang dulu. Bisa merontokkan semua bunga anggrek aku. Sekarang aku ingin tahu, apakah cambuk-cambuk kalian bisa merontokkan jurus kembang 1000? Mau jurus kembang 1000, kembang 100, kembang selaksa? Aku tidak peduli. Congkat. Kembang 1000! Kira! Ratusan bunga anggrek seperti gerombolan tahun menyerbu kita dari segala arah.
Lasmini mengeluarkan jurus kembang seribu. Beratus-ratus bunga anggrek berluncuran, berdengung-dengung, laksana gerombolan tabur menyerbu dari segala arah. Dan gerombolan itu mulai panik. Permainan cambuk mereka mulai kacau, menahan gempuran bunga anggrek yang menguru mereka. Permainan cambuk mereka mulai kacau, menahan gempuran bunga anggrek yang menguru mereka. Kenapa bau? Jurus kembang seribu itu memang dahsyat. 2 orang jawara dari Madanggara itu roboh. 2 bunga-bunga anggrek dengan telak menancap pada tangan mereka. Cambuk mereka lepas dan terlempar ke udara. Dan mereka terguling-guling jatuh dari atas genteng, terbanting ke tanah. Dua orang jawara dari Madangkara terkapar di tanah, merintih-rintih. Tamatlah riwayat kalian. Lasmini, mereka jangan dibunuh. Kau jangan menambah bibit permusuhan dengan orang-orang Madangkara. Diam kau rasa dewa. Ini urusanku. Lasmini, jangan. Kau hebat, Lasmini. Oh, Ranggawani. Itukah yang bernama Ranggawani? Rupanya sejak tadi dia memperhatikan pertarungan. Ranggawani, kau mau apa? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu mencederai Mantili. Kau tahu? Berita itu sudah tersebar luas. Dan kau sekarang sedang menjadi incaran para tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Aku tidak peduli. Semuanya akan aku tumpas. Akulah tokoh nomor 1. Sekarang kau mau apa? Kau menantang aku? Dulu aku kalah oleh kau. Tapi sekarang, jangan harap. Kau bukan apa-apa bagiku. Oh, begitu? Maju kau, Ranggawani. Gila. Dia kabur melarikan diri. Dia tidak boleh lolos. Lasmini, kau tidak akan lolos dari tanganku. Pasukan, kejar! Kenapa Lasmini lari? Apakah dia takut oleh Ranggawani? Tidak mungkin. Panembahan Pasupati ditantang. Mantili juga ditantang. Bahkan ada rencana untuk menantang Brahma. Jadi tidak mungkin kalau Lasmini takut kepada Ranggawani. Atau kalau Lasmini akan mengajak bertarung di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, agar tidak terganggu oleh campur tangan orang lain. Terutama pasukan keraton Pajajaran yang rame-rame ikut mengejar Lasmini. Baiklah, aku akan ikuti ke arah mana mereka pergi. Aku ingin menyaksikan kehebatan Ranggawani, jawara Pajajaran yang tersohor itu. Ya! Mereka, Lasmini dan Ranggawani kejar-kejaran. Benar kataku, Lasmini membawa Ranggawani ke tempat yang sunyi.
mereka kejar-kejaran di sebuah lereng bukit. Cukup, Ranggaweni. Main kucing-kucingan sudah berakhir. Terus terang, aku kagum. Ilmu lari cepat kau sangat hebat. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatanku dalam ilmu lari cepat. Tapi kau bisa. Aku tidak bisa mengejar kau. Bahkan menyentuh pun tidak. Kau kira aku takut? Aku melarikan diri bukan karena takut sama kau, Ranggaweni. Tapi aku sengaja ingin bertarung di tempat yang jauh dari Pajajaran. Supaya tidak ada yang mengganggu. Selain itu, supaya kau tidak malu. Malu? Apa maksudmu? Kalau kau kalah oleh aku di hadapan orang-orang Pajajaran, tentu kau malu. Namamu sebagai jawara Pajajaran nomor 1 akan jatuh. Tapi kalau di sini, kau kalah tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu. Boleh juga kau, Lasmini. Merasa yakin akan bisa mengalahkan aku. Aku yakin. Tingkatan kau berada di bawah Panembahan Pasupati. Dan Panembahan Pasupati tewas oleh aku. Berarti kau tidak akan menang melawan aku. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya ilmu kepandaian seseorang tidak akan bisa diduga. Baik, mari kita coba. Silakan. Ranggaweni, lebih baik tidak usah basa-basi. Langsung saja pada sasaran utama. Supaya cepat selesai. Nah, keluarkanlah ilmu pamungkas kau, Cakar Getar. Dan aku akan mengeluarkan ilmu pamungkasku, yaitu ilmu Cipta Dewa. Ilmu apa itu? Oh, suaranya mengerikan. Bulu-bulu kudukku berdiri. Bahaya. Pasti ilmu setan. Baik, aku harus menangkalnya dengan Cakar Getar. Ranggaweni roboh, terkapar di atas tanah. Dari telinga dan hidungnya keluar darah. Ilmu Cipta Dewa Lasmini terlalu dahsyat. Panembahan Pasupati tewas. Mantili roboh. Dan sekarang Ranggaweni juga roboh. Ranggaweni, jawara Pajajaran yang termasyur, roboh. Sekarang kau baru tahu siapa Lasmini. Akulah yang paling dijaya di kolong jagat. Ranggaweni bergerak, mengambang di udara. Tubuh Ranggaweni yang terbujur dengan kaku itu perlahan-lahan bergerak, naik ke udara, seperti dipangku oleh seseorang. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi nampak jelas Ranggaweni diangkat oleh seseorang. Oh, kenapa jadi begitu? Ranggaweni tetap diam, tidak bergerak-gerak. Membujur dengan kaku. Tapi kenapa tiba-tiba terangkat ke atas dan mengambang di udara? Pasti ada yang menggendong tubuh Ranggaweni. Tapi orang itu tidak memperlihatkan diri. Gawat, orang itu tentu seorang yang sakti mantraguna. Perlihatkan dirimu. Kalau kau berniat menolong Ranggaweni, bersikaplah jantan. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Apakah kau mau menakut-nakuti aku? Atau kau sendiri yang takut? Sehingga kau tidak mau menampakkan diri. Cepat, perlihatkanlah dirimu. Kau ingin melihat wujud? Gusti Prabu Siliwangi. Kau ingin melihat wujud? Inilah wujud. Pandanglah aku. Ampun. Hamba menghaturkan diri. Kau cantik sekali. Kau sakti mandraguna.
Kau menyalahgunakan kesaktianmu. Camkan kata-kataku. Pergilah jauh-jauh. Jangan kotori Pajajaran. Panas. Ampun. Hamba mohon ampun. Panas. Oh, dari kedua matanya Prabu Siliwangi memancar sebuah sinar berwarna ungu. Sinar itu menggulung tubuh Lasmini dan Lasmini terguling-guling di tanah seperti dibakar api. Gusti Prabu Siliwangi, hamba akan pergi. Hamba mohon ampun. Lasmini kabur melarikan diri dan Prabu Siliwangi juga menghilang kembali. Juga Ranggaweni yang dipangku oleh kedua tangannya ikut menghilang. Kejadian barusan itu sungguh menakjubkan. Prabu Siliwangi itu apakah seorang manusia atau dewa? Terlalu sakti, melebihi kewajaran manusia biasa. Lebih baik aku mencari Lasmini. Aku harus menghiburnya supaya jiwanya tidak terguncang. Untung Prabu Siliwangi masih baik hati padaku. Kalau tidak, aku sudah jadi abu atau arang, hangus dibakar oleh sinar mujizat yang terpancar dari kedua matanya. Lasmini! Raksa Dewa! Kau tidak apa-apa, Lasmini. Hampir aku mengalami guncangan jiwa. Tapi sekarang aku sudah tenang. Kalau kau tidak menyebut beliau Prabu Siliwangi, aku tidak akan tahu yang menolong Ranggaweni itu Prabu Siliwangi. Habislah aku. Kau belum habis, Lasmini. Bahkan sebaliknya, namamu semakin termasyhur. Kau semakin menggegerkan dunia persilatan. Kau sudah mengalahkan 3 orang tokoh paling utama, Panembahan Pasupati, Mantili, dan Ranggaweni. Maka namamu sudah menggetarkan hati setiap tokoh utama lainnya. Mereka akan membicarakanmu. Kau akan jadi gunjingan. Kau akan jadi buah bibir. Sekaligus kau akan ditakuti. Setiap orang akan gentar bila namamu disebut. Raksa Dewa, bukan itu yang aku maksudkan. Maksudmu? Sebagai bangsa Pajajaran, riwayatku sudah tamat. Kau dengar sabda Prabu Siliwangi? Jangan mengotori Pajajaran. Pergilah jauh-jauh. Ya, memang apa mau dikata? Yang bersabda adalah Raja Pajajaran sendiri, Prabu Siliwangi. Iya, itulah. Aku sedih. Tapi sebenarnya ada kata-kata Prabu Siliwangi yang lebih penting untuk kau ingat, yaitu kau cantik sekali, kau sakti madraguna. Kau menyalahgunakan ilmu kesaktian. Camkan kata-kataku. Iya, memang demikian. Aku benar-benar menyalahgunakan ilmu kesaktian. Aku jadi teringat kata-kata Brahma. Brahma? Iya, di atas kapal layar yang membawa aku dan Brahma serta Jamali pulang dari kerajaan Malaka menuju ke Jambi. Brahma berkata kepadaku, siapapun akan bisa menguasai ilmu kadikjayaan, tapi mempergunakannya secara tepat, tidak semua orang bisa. Ya, itulah kata-katanya. Kata-katanya mengandung makna yang dalam. Iya, dan herannya, mengapa aku tidak ingat kepada kata-kata Brahma tersebut? Barulah sekarang aku mengingatnya, setelah Prabu Siliwangi mengucapkannya dengan bentuk lain, tapi artinya sama. Sudahlah, Lasmini. Lebih baik sampai di sini saja petualanganmu di wilayah kulon ini. Marilah kita pergi ke Pulau Belitung untuk membuka lembaran baru. Apakah sudah saatnya aku harus meninggalkan semua yang pernah aku dapat?
Tidak, Raksadewa. Aku merasa belum saatnya aku mengasingkan diri ke Pulau Belitung. Bukan mengasingkan diri, Lasmini, tapi membuka lembaran baru. Aku merasa berat meninggalkan wilayah ini. Bisa saja kau tetap bertokoh di sini, asal tidak menyalahgunakan ilmu kesaktian, seperti apa yang disabdakan oleh Prabu Siliwangi. Aku tidak berbuat kejahatan. Aku hanya menantang jago-jago rimba persilatan untuk saling menjajal ilmu kedikjayaannya. Nah, berarti aku tidak menyalahgunakan ilmu kesaktian, ya kan? Tetap salah, Lasmini. Sebab ilmu kesaktian bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk dipakai membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Nanti kalau semua tokoh-tokoh utama rimba persilatan sudah tunduk kepadaku, barulah aku akan menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Niatmu itu tidak akan tercapai. Kenapa? Kau sudah salah langkah. Salah langkah? Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak harus jadi jagoan dulu. Langsung saja berbuat. Nanti juga orang akan tahu sampai di mana kehebatanmu. Seperti yang dilakukan oleh Brahma dan Mantili. Langsung terjun ke dalam kancah pertarungan. Menumpas para durjana, para angkara murka, biang kejahatan, sambil menegakkan keadilan dan kebenaran. Akhirnya semua orang menilai bahwa Brahma dan Mantili memang jago, tokoh yang hebat. Selanjutnya ditakuti dan disegani oleh lawan maupun lawan. Kalau kau tetap menempuh caramu yang sekarang ini, maka niatmu tidak akan pernah tercapai. Sebab tidak akan semuanya tokoh utama bisa kau kalahkan. Pasti akan ada satu atau dua orang yang sanggup menandingi kau. Atau pula, kau akan digempur rame-rame oleh semua tokoh-tokoh rimba persilatan. Kau akan jadi buronan, dikejar-kejar terus oleh mereka. Itulah yang disebut Kamadatu. Kamadatu? Apa itu? Hukum sebab dan akibat. Kau menyakiti orang lain, maka suatu ketika kau akan disakiti. Kau mengalahkan orang lain, maka suatu ketika kau akan dikalahkan. Itulah Kamadatu yang lebih terkenal dengan sebutan hukum karma. Aku heran sama kau, Raksadewa. Kau bekas gembong gerombolan bajak laut, benggolan penjahat kelas kakap. Tapi kau bisa ngomong begitu. Bagiku, aku menginjakan kaki di tanah Jawa Dipa ini. Aku sudah bertekad untuk menjadi seorang raja. Lantas aku mempersiapkan diri. Belajar menjadi raja. Banyak membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Bertanya soal agama kepada para pendeta Brahmana. Maka dengan sendirinya aku memiliki ilmu pengetahuan yang cukup lumayan. Apalagi setelah bertemu dengan Brahma. Meskipun hanya sekilas, tapi aku memperoleh sebuah bekal ilmu yang berarti. Tapi sayang, karena aku menjadi raja dengan jalan kekerasan, maka aku runtuh. Jadi aku pun kena hukum karma, merampas hak orang, maka habislah aku. Pantas selama kau mengikuti aku, kau tidak menunjukkan sebagai bekas seorang pemimpin gerombolan penjahat. Tidak mau terlibat dalam sebuah pertarungan, dan lebih banyak jadi penonton. Setiap orang berhak merubah jalan hidupnya, termasuk aku. Nah, kenapa kau sendiri tidak mencobanya? Hei, aku bukan penjahat macam kau, Raksadewa. Tapi kau sedang merintis ke arah itu, Lasmini. Tanpa kau sadari, kau telah menanam bibit yang benar pada ladang yang salah. Kau ibarat seorang petani yang menanam bibit pohon kelapa di tengah sawah. Mana mungkin bisa tumbuh. Seharusnya kau menanam pohon kelapa di pematang sawah. Barulah pohon kelapa itu akan tumbuh subur. Kau jangan bersiloka, Raksadewa. Apakah kau akan menjadi tokoh golongan hitam atau golongan putih, Lasmini? Kenapa kau berkata seperti itu? Sebab tanpa kau sadari, saat ini sebenarnya kau sedang menempat dirimu untuk menjadi tokoh golongan hitam. Keparat! Kau bicara seenak perutmu. Apa aku salah? Tokoh-tokoh utama yang kau tundukkan adalah tokoh-tokoh golongan putih. Nah, sejak
Secara tidak langsung, kau sudah menempatkan dirimu tidak pada golongan putih, tapi yang berlawanan dengan itu, yaitu golongan hitam. Jangan marah, Lasmini. Aku juga bukan orang baik-baik. Aku seorang penjahat. Tapi seorang penjahat suatu ketika berbicara soal kebenaran tidak dilarang. Aku sendiri baru bisa berkata-kata saja, belum mewujudkannya dalam tindak dan perbuatan. Tapi mudah-mudahan besok atau lusa aku akan berbuat kebaikan. Nah, aku juga ingin kau akan begitu, Lasmini. Kenapa kau mempedulikan aku? Sebab kau bukan penjahat. Tapi kalau langkahmu yang salah kaprah ini kau teruskan, maka lama-lama kau akan jadi penjahat, Lasmini. Terima kasih, Raksa Dewa. Selamat tinggal. Loh. Kita tidak seiring jalan. Kau tidak akan bisa menjadi sahabatku. Lasmini, tunggu. Kau jenis manusia yang tidak bisa menyendiri. Kau butuh teman. Tanpa teman, kau akan terlunta-lunta. Kau akan salah arah dalam menempuh jalan hidupmu. Aku tidak butuh teman. Lasmini, tunggu. Aku tidak butuh teman. Waktu Lasmini mengerahkan ajian serat jiwa, kenapa dia menyerang Bibi Mantili? Begitu juga waktu dia mengerahkan ilmu lampah lumpuh, menyerang Bibi Mantili. Saya juga heran, apakah Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa yang lain, atau ilmu lampah lumpuh yang lain? Tapi apakah ada jenis lainnya? Untuk bisa menguasai sebuah ilmu dengan sempurna, harus dipelajari sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sebab kalau yang dipelajari hanya garis besarnya saja, maka hasilnya tidak akan sempurna. Akan nampak banyak kelemahannya. Benar, Ayahanda. Nah, sudah saatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Kau, Bentar, ikut bersamaku pulang ke Madangkara. Biarkan Bibi Mantili bertualang sendirian. Bibi tidak takut sendirian. Bentar, aku sudah biasa sendirian. Jangan cemaskan aku. Aku bisa menjaga diri. Hati-hati, Bibi Mantili. Terima kasih, Bentar. Nanti kalau Lasmini kalah dan cedera, kau akan marah kepadaku. Bibi Mantili. Bibi menyinggung-nyinggung soal itu lagi. Sebab aku tidak mau bertengkar lagi dengan kamu. Saya tidak akan marah, Bibi. Lagi pula, Bibi sudah berjanji tidak akan membunuh Lasmini. Hanya sekedar memberi pelajaran saja. Iya, aku tidak akan melukai Lasmini demi kau. Apakah kata-kata Bibi Mantili itu sebagai pertanda bahwa Bibi memperbolehkan saya berhubungan dengan Lasmini? Aku tidak memungkiri kenyataan bahwa kau memang suka kepada Lasmini. Jangankan aku, siapapun tidak akan kuasa membendung benih-benih asmara yang tumbuh di hatimu kepada Lasmini. Semuanya masih semu, Bibi Mantili. Masih merupakan bayang-bayang maya. Iya, kau benar. Dan aku senang mendengarnya. Nah, selamat tinggal, Bintar. Selamat tinggal, Kakang Brahma. Selamat jalan, Bibi Mantili. Kijara, ada beberapa orang menyebar mengurung kita. Ya, 10 orang berpakaian hitam-hitam. Siapa mereka? Mungkin murid-murid Gadalimung. Kenapa mereka mengepung kita? Aku tidak tahu. Hei, awas serangan! Ya! Gila, mereka menyerang kita dengan senjata rahasia. Iya. Berpuluh-puluh paku kecil menyerang kita dari segala arah. Iya. Mereka tidak terlihat, bersembunyi di celah-celah batu karang. Jangan diserang. Biarkan saja. Iya. Hei, siapa kalian? Kenapa menyerang kami? Keluar! Perlihatkan diri kalian. Seperti kodok laut bermunculan dari balik-balik karang. Apakah kalian murid-murid Gadalimung? Ya. Kami datang ke sini bukan untuk maksud jahat. Kami datang untuk bertemu secara baik-baik. Bohong! Serang! Jangan dilawan, Lugina. Bertahan saja. Iya. Hai, mereka menyerang semakin gila. Kalau kita cuma bertahan, kita celaka. Terus. Kita tebing kanan. Di bawah ada laut. Kita bisa kecebur ke laut. Baik, kita mulai
orang itu kita lempar-lemparkan ke laut. Ayo, berdagang kalian di laut. Jangan jadi santapan ikan hiu. Gila. Lihat Kijara. Mereka tidak tenggelam, tapi berenang dengan cepat menuju ke pantai. Hebat benar mereka. Rupanya sudah biasa berenang di laut. Mereka terus menari masuk hutan di bukit sebelah sana itu. Mereka pulang ke sarangnya. Ayo kita ikuti mereka. Ya. Hebat sekali murid-murid Gadalibung itu. Padahal ombak laut pantai selatan itu besar sekali. Sebesar-besar gunung. Seharusnya mereka terhempas. Dibanting-banting oleh ombak membentur ke batu-batu karang. Tapi tidak. Dengan enak saja mereka berenang. Berputar ke arah kanan. Dan mendarat di pantai yang landai. Yang tidak ada batu-batu karang. Mereka mainannya tiap hari di laut. Jadi sudah bersahabat dengan laut selatan yang ganas itu. Ya. Hei, lihat. Itu ada orang berjalan ke sini. Gadalibung. Ya, benar. Gadalibung. Wah, mukanya muram. Dia sedang marah. Mungkin dia marah melihat anak buahnya basah kuyup dicebur-ceburkan ke laut oleh kita. Sabar. Sabar Gadalibung. Jangan marah dulu. Kijara, Lugina. Dari dulu bikin ribut melulu. Sabar Gadalibung. Murid-muridmu yang menyerang kami duluan. Kenapa dilawan? Kami didesak ke tepi laut. Kami kan tidak bisa berenang. Kalau murid-muridmu kan pintar berenang, maka aku suruh mereka yang berenang. Mau apa kalian di sini? Ada berita penting. Nih, kau mau tahu tidak? Ada gunanya buat aku tidak? Kalau tidak percuma. Tentu saja ada. Makanya kami datang ke sini. Baik, ayo ikut. Wah, padepokan kau makin bagus saja, Gadalibung. Murid-murid kau makin banyak. Aku paling jago di wilayah ini, tahu? Ya. Para pemuda di wilayah ini rame-rame datang kepadaku. Ya. Untuk berguru. Dari Cimaja, dari Cisolok, dari Pajagan, bahkan dari Cikotok dan dari Bayah datang ke sini. Boleh juga kau. Anak-anak, siapkan minuman untuk temu kita. 2 orang gila dari Gunung Sabah. Mau makan? Kalau disediakan, boleh juga. Ikan laut mau? Itu yang kami tunggu. Kami datang ke sini justru kangen makan ikan laut. Itu tuh, kadawung. Ikan kadawung. Dasar orang gunung. Tidak pernah ketemu ikan laut. Nah, kalian sudah minum, sudah makan, kenyang. Kenyang. Apa mau tambah lagi? Cukup. Nasi banyak, apalagi ikannya. Seguduan. Cukup. Kalau begitu lekas katakan. Apa maksud kalian datang menemui aku di sini, ha? Apakah Lasmini pernah ke sini? Dengarnya juga baru sekarang. Jadi dia tidak pernah datang ke sini. Terangkan dulu siapa dia. Iya, tapi sabar. Jangan gampang main bentak. Lasmini itu seorang perempuan. Cocok. Nah, nama seperti itu memang untuk perempuan. Iyalah. Terus kau? Terus iya, bagaimana? Jagoan. Jadi bukan betina? Bukan. Iya, orangnya betina, tapi jagoan. Betina tapi jagoan. Jadi banci. Waduh, ngomong sama kau kacau ini. Kau yang tidak becus menceritakannya. Iya, begini. Pokoknya perempuan yang bernama Lasmini itu hebat, sakti, dikjaya. Ya, begitulah. Kau berkelahi dengan dia. Kau yang kalah. Lalu kau datang ke sini. Minta bantuan sama aku. Begitu kan? Wah, jangan main tuduh begitu, Libu. Lalu, kau mau apa? Aku kenal dengan dia saja tidak.
Lantas kau datang jauh-jauh hanya untuk bercerita tentang dia. Kau saja yang bicara, Gina. Kalau aku yang ngomong terus, lama-lama bisa berkelahi dengan teman sendiri. Kau gampang marah, Ki Jara. Kau yang main bentak melulu. Sudah. Aku sekarang yang ngomong. Ya. Cepat. Buka mulutmu itu. Malah tertawa. Dari tadi juga aku buka mulut melulu. Iya, buka mulut. Makan melulu. Pisang setandan dihabiskan sendiri. Kalau kau tinggal di sini, kebun pisangku ludas dengan pohon-pohonnya. Digaras sama kau. Cepat ngomong. Ya. Begini. Lasmini tidak tahu perempuan dari mana. Tiba-tiba muncul untuk merajai dunia persilatan. Satu persatu jago-jago utama ditundukkan. Salah satunya guru kami, Panembahan Pasupati. Beliau tewas. Bangsat! Mana dia perempuan gila itu? Suruh dia sini. Aku pecahkan kepalanya. Itulah, aku juga tidak tahu di mana dia sekarang berada. Ayo kita berangkat. Berangkat kemana? Mencari Tarmidi. Apa? Tarmidi? Lasmini? Iya, itu Salimi. Menyebut namanya saja salah melulu. Bisa-bisa salah kaprah, salah samber sama perempuan lain. Kan kau yang tahu. Jadi kau yang menunjukkan padaku. Biar aku yang memecahkan kepalanya. Aku sendiri tidak tahu. Yang mana? Bertemu juga belum. Wah, kok jadi kesut begini urusannya? Begini saja, Gadaliwung. Kau tidak usah pergi kemana-mana. Sebab dia akan datang sendiri ke sini. Berani dia menantang aku? Pasti. Sebab satu persatu, tokoh-tokoh utama rimba persilatan akan ditantang oleh Lasmini. Termasuk kau. Kalau dia tidak datang? Iya, tunggu saja. Oh, tidak. Perempuan macam begitu jangan ditunggu. Tapi harus dicari. Meskipun aku hanya beberapa bulan saja berguru di Gunung Saba. Tapi Panembahan Pasupati aku anggap sebagai guruku. Jadi perempuan itu harus menebus kematian Panembahan Pasupati. Ya, kalau itu kemauan kau, aku tidak mencegah. Jangan iring-iringan. Maksudmu? Kita mencari perempuan itu jangan iring-iringan seperti pawai. Jangan kayak ikan julung-julung. Sendiri-sendiri saja. Kalau menyebar, ada untungnya. Kalau tidak aku yang menemukan Lasmini, kalian berdua. Nah, berangkatlah kalian terlebih dahulu. Besok, aku yang berangkat. Ya. Nah, inilah Gunung Lawu. Padepokan perguruan Anggrek Jingga. Tempat tinggal Lasmini. Tempat tinggal Lasmini ada di sekitar sini. Ya, baik. Aku harus menjelajahi Gunung Lawu ini dan terus naik ke puncak. Nah, itu dia. Di bawah sana ada beberapa buah pondokan. Tidak akan salah. Pasti pondokan itu padepokan Lasmini. Lasmini! Aku datang! Iya! Lasmini! Keluar! Keluar! Mantili minta darah! Sunyi. Sepi. Pada kemana manusia penghuni padepokan ini? Di sebelah sana ada bekas kebakaran. Hitam dan hangus. Tinggal puing-puing saja yang nampak. Apakah di sini telah terjadi peristiwa pertarungan dahsyat sehingga main bakar-bakaran? Tapi siapa tahu Lasmini dan murid-muridnya bersembunyi mau menjebak aku. Baik, aku tantang lagi. Lasmini, keluar! Rontok semuanya. Puluhan bunga anggrek yang menyerang aku rontok semuanya. Tak satu pun yang mengenai tubuhku. Hei, penyerang gelap! Keluar! Siapa kau? Datang-datang bikin ribut? Seorang gadis yang masih muda. Wajahnya cukup manis. Berdiri di atas genteng rumah pondokan. Pasti dia salah satu murid Lasmini. Turun kau! Ya! Boleh juga. Dia melompat dari atap rumah yang tinggi itu dan hinggap di tanah dengan baik. Kedua kakinya dengan ringan menjejak tanah. Kakak yang cantik,
Kau tadi menyebut namamu Mantili. Apakah benar kakak adalah Mantili si pedang setan? Benar. Kenapa kakak menantang guru saya? 3 bulan yang lalu, Lasmini menantang aku. Dan aku yang kalah. Nah, sekarang aku datang lagi untuk menentang dia. Pedang setan kok bisa kalah? Adik yang manis. Siapa nama kau? Yulidar. Dengar. Pedang setan bisa saja kalah. Tapi tidak untuk seterusnya. Buktinya, aku datang lagi ke sini dan siap untuk mengalahkan Lasmini. Kau tidak akan menang melawan guru saya. Itu bagaimana nanti? Lebih baik kakak pulang saja. Tidak usah diterus-teruskan persoalan kakak dengan guru saya. Supaya kakak tidak lebih menderita lagi. Dengar. Wajahmu manis. Gerak-gerikmu lembut. Tapi bicaramu menyakitkan hati. Kakak boleh bangga punya gelar si pedang setan. Tapi bagi kami, perguruan anggrek jingga, nama kakak tidak ada apa-apanya. Setan cilik. Mulut kau rupanya minta ditampar. Apakah mulut saya akan ditampar pakai bedang setan? Kau menantang aku? Kakak bangga. Sebab tadi kakak berhasil merontokkan semua bunga anggrek yang saya lontarkan. Padahal itu hanya main-main. Oh, begitu? Cobalah. Sekarang yang tidak main-main. Tahanlah jurus kembang 1000. Lasmini guru kau tidak sanggup merobohkan aku dengan jurus kembang 1000. Apalagi kau yang masih bocah. Belum tentu. Sudahlah gadis manis. Daripada kau celaka, lebih baik panggil gurumu Lasmini kemari. Kakak yang cantik. Siapapun tidak diizinkan bertemu dengan guru saya. Sebelum melewati saya, termasuk kau. Baiklah. Aku tidak akan mempergunakan pedang setan ataupun pedang perak. Untuk menjinakkan jurus kembang 1000, cukup dengan sebuah pisau kecil yang pendek ini. Terserah. Iya! Hebat. Jurus kembang 1000 kau hampir setahap dengan gurumu. Ratusan bunga anggrek jingga mengepur aku dari segala arah. Luar biasa. Hanya dengan sebuah pisau kecil, dia bisa merontokkan semua bunga anggrek. Ayo, habiskan semuanya bunga-bunga anggrek kau. Hiat! Kenapa berhenti? Bunga anggrekmu sudah habis ya? Kau hebat. Kau bergerak sedikit saja, lehermu putus. Nah, bicaralah terus terang. Kalau tidak, pisau yang menempel di lehermu ini akan tembus ke dalam tenggorokanmu. Aku harus bicara apa? Di mana gurumu, si Lasmini? Pergi. Jangan bohong. Benar. Di sini ada siapa saja? Aku sendirian. Aku disuruh menunggu padepokan. Semuanya turun gunung. Baik. Untung aku sudah banyak berubah. Karena umurku semakin tua. Kalau masih seperti dulu, biarpun kau masih remaja, aku tidak akan memberi ampun. Aku gorok lehermu sampai putus. Dan kepalamu menggelinding di tanah, terpisah dari badanmu, tahu? Iya. Nah, Lasmini perginya kemana? Mencari Kijara. Apa? Kijara? Sama seperti kau. Kijara dan temannya bernama Lugina datang ke sini mencari Lasmini. Karena Lasmini tidak ada, mereka marah. Padepokan kami ini dibakar, di bumi hanguskan. Kijara, Lugina, mereka muncul lagi. Bertahun-tahun mereka menghilang. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Apakah munculnya mereka karena mau membalas dendam atas kematian gurunya, Panembahan Pasupati? Keadaan ini bisa semakin ramai dengan munculnya mereka. Baiklah, aku pergi. Iya. Kalau Lasmini datang, katakan, aku mencari dia. Iya. Rumah hiburan kita semakin ramai, Cing. Betul, Juragan. Tamu-tamu langganan kita makin banyak saja. Ya, aku ingat 2 tahun yang lalu tempat ini sepi sekali. Iya. Aku buka rumah makan, tidak laku. Tapi setelah rumah makan itu aku rubah jadi rumah judi.
mulailah sedikit demi sedikit ramai. Benar. Apalagi setelah aku mendatangkan beberapa wanita penghibur. Oh, ramai sekali. Betul, Juragan. Minggir. Siapa itu, Cing? Wah, ada pengacau nih. Wah, seorang laki-laki, tinggi besar, berkumis tebal, tapi pakaiannya bagus dan rapi. Tapi wajahnya serem, Juragan. Angker. Jangan-jangan kepala rampok, Cing. Siapa yang bernama Lasmini? Siapa? Jawab. Kau Lasmini ya? Saya Rumia. Kau ini Lasmini? Saya Tumina. Dum, Rum, Tum. Nama kalian Ram, Rum, Tam, Tum, Jam, Jum. Apa tidak ada nama lain? Hei, siapa kau? Mau jadi jagoannya? Keluar! Kalau tidak aku hajar kau. Iya. Beset kau di situ. Berani membentak aku, he? Ayo, siapa lagi yang mau jadi jagoan? Maju semuanya. Nika Daliwung, jago dari pantai Karanghawu. Bahaya Juragan. Orang itu jagoan benar-benar. Si Belenong, tukang pukul kita cuma sekali ditak bencet. Baik. Aku kasih dia uang. Siapa jagoannya di sini, ha? Maju! Atau aku obrak-abrik rumah penghiburan ini. Sudah, Tuan. Maaf, kami kurang bisa menyambut Tuan. Kami ada bingkisan untuk Tuan. Ini Tuan. Aku tidak butuh duit. Iya. Tapi Kau juragan yang pemilik rumah penghiburan ini, ya? Betul, Tuan. Di antara sekian banyak perempuan tukang penghibur itu, ada yang bernama Lasmini atau tidak? Tidak, Tuan. Tidak. Oh, baik. Kalau begitu aku pergi. Iya, baik, Tuan. Baik. Kalau Lasmini muncul, katakan dicari aku. Nama aku Gadaliwung. Jangan salah. Gadaliwung. Jagoan dari pantai Karanghawu. Iya. Ngerti? Baik, Tuan. Lasmini itu siapa ya? Istrinya barangkali? Istrinya? Istrinya kabur. Dia mencari-cari sambil mengamuk. Ada-ada saja. Tabah dan sabar sendirian menunggukan padepokan kita ini. Guru, Mantili datang. Apa? Mantili? Iya, dia datang dengan marah-marah.